Malam ini, aku akan membawamu masuk ke sebuah lorong. Bukan lorong biasa, tapi lorong yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Lorong yang gelap, penuh bisikan, penuh rahasia. Lorong yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang siap menghadapi kebenaran paling kelam tentang dunia ini. Selamat datang di lorong gaib, sebuah ruang di mana kisah-kisah tragis, dendam tak terbalas, dan perjanjian kelam antara manusia dan makhluk halus terkuak perlahan. Di sini tak ada yang benar-benar mati. Yang mati hanyalah raga, tapi jiwa. Ia bisa terjebak, tertahan, terperangkap, dan menuntut balas. Dan malam ini, aku akan membisikkan kepadamu kisah nyata yang begitu mengerikan, tragis, dan memuakkan. Ini adalah tentang Ilva, seorang mahasiswi yang tengah menjalani kuliah kerja nyata, KKN, di sebuah desa kecil yang katanya damai, religius, dan penuh keramahan. Namun di balik senyum warga, di balik sunyi ladang dan bisu pohon-pohon tua, tersimpan kegelapan yang tak pernah dikira oleh siapapun. Ilva adalah gadis pintar, lugu, ceria, tapi juga pendiam dan tertutup. Ia tak pernah tahu bahwa beberapa pasang mata telah mengawasinya sejak awal ia datang. Mata yang haus, mata yang kotor, mata yang tak punya hati. Dan malam itu, ketika rekan-rekannya tertidur di posko, Ilva dipanggil oleh seseorang, diminta datang ke balai desa karena katanya ada warga yang butuh pertolongan. Namun yang menantinya bukanlah permintaan tolong, melainkan neraka dunia. Ia diperkosa oleh orang yang seharusnya jadi panutan desa, lalu disekap, diancam, bahkan tak dibiarkan kembali ke posko hingga berbulan-bulan. Dan ketika Ilva hamil, ia pun tak lagi dianggap manusia. Bayi di dalam kandungannya dianggap aib dan tanpa ampun. Ia dibawa ke sebuah sumur tua yang berada di ujung hutan. Sumur angker yang bahkan warga desa tak berani dekati. Mereka menyeret tubuh lemahnya, memukulinya, dan melemparkan jasadnya ke dalam sumur dengan tangisan dan jeritan terakhir yang tak pernah didengar siapapun, atau setidaknya tidak oleh manusia biasa. Namun malam-malam di desa itu tak lagi tenang. Anak-anak menangis tanpa sebab, bye-bye, demam tanpa alasan. Dan satu persatu, pelaku yang terlibat ditemukan mati mengenaskan. Ada yang menggantung dengan perut terburai, ada yang tenggelam di sungai, walau tak bisa berenang. Ada yang membakar dirinya sendiri sambil tertawa histeris. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Ilva benar-benar telah mati? Atau ada yang belum selesai dari dendamnya? Duduklah baik-baik, kunci pintu, jangan sendirian. Karena malam ini, kita akan menyusuri kembali jejak langkah Ilva dalam lorong kematian, pengkhianatan, dan dendam yang tak pernah padam. Inilah lorong gaib, dan ini kisah dendam arwah Ilva, mahasiswi yang diperkosa saat KKN dan dibuang di sumur tua. Malam ini, aku ingin kau mendengarkan baik-baik, karena kisah yang akan kubawa bukan sekadar cerita sedih, bukan pula sekadar kisah seram yang kau anggap hiburan semata. Ini adalah kisah nyata, sebuah lorong panjang yang pernah dilalui seorang perempuan muda yang malangnya harus merasakan penderitaan paling kelam dalam hidupnya. Dan bahkan setelah nyawanya dicabut dengan kejam, jiwanya belum bisa pergi, belum bisa tenang, masih terjebak di antara dunia kita dan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kematian. Aku menyebutnya lorong kematian yang terlupakan. Sebuah jalan sempit yang tak terlihat oleh mata biasa. Lorong yang tidak kau temukan di peta, tidak pula tercatat dalam catatan desa, sejarah kampus, atau berita manapun. Lorong ini hanya akan terbuka ketika ada satu jiwa yang meninggal dalam keadaan penuh luka, penuh dendam, dan tak sempat menyampaikan apa yang ingin ia teriakan. Jiwa yang tak dipedulikan ketika menangis. Jiwa yang justru dianggap aib. Jiwa yang tidak dibunuh sekali, tapi berkali-kali lewat tangan, perkataan, diamnya orang-orang, dan kejahatan yang dicutab-cutai oleh kuasa. Itulah kisah tentang Ilva. Namanya mungkin tak lagi disebut, bahkan kuburnya pun tak pernah ditemukan. Tapi kisahnya tetap hidup, bergema. Dan malam ini, aku akan membawamu menyusuri kembali jejak langkahnya. Dari saat ia masih hidup dan berharap, hingga detik terakhir ketika tubuhnya dilempar ke dalam sumur tua, bersama bayinya yang belum sempat melihat dunia. Kau tahu apa yang paling menakutkan dari kisah ini? Bukan hantunya, bukan sosok seram yang menampakkan diri di ujung kamar, tapi bagaimana manusia bisa berubah menjadi iblis saat diberi sedikit kuasa. Bagaimana sebuah desa yang terlihat tenang bisa menyembunyikan luka dalam yang membusuk, dan bagaimana seorang gadis muda bisa begitu cepat dilupakan hanya karena ia tak mampu melawan. Ilva datang ke desa itu sebagai peserta KKN. Seperti banyak mahasiswa lain,
Ia datang dengan semangat. Ia ingin mengabdi, berbagi ilmu, mengenal masyarakat. Tapi dari hari pertama ia menjejakkan kaki, hawa itu sudah terasa. Entah kenapa, seperti ada yang mengintai. Matanya menatap, tapi tak berani bicara. Hatiku berkata, tempat ini tak beres. Tapi Ilva, ia tak pernah curiga. Ia terlalu percaya. Dan kepercayaan itulah yang membunuhnya. Pelen-pelen. Ada lorong sunyi yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang terpilih. Lorong itu bukan tempat sembarang roh. Hanya jiwa yang mati tidak wajar, yang dibakar dendam, yang ditolak oleh langit dan tak diterima bumi, yang bisa tinggal di sana. Dan Ilva sekarang tinggal di sana, menunggu seseorang untuk melihatnya, mendengarnya, memahami penderitaannya. Tapi sebelum semuanya terjadi, sebelum kita bicara tentang teror dan kematian, aku ingin kau memahami sesuatu. Ilva bukan hanya korban, ia juga peringatan bahwa kekejaman bisa terjadi di tempat paling sepi, bahwa manusia bisa berbuat hal yang lebih keji dari setan, bahwa ketika kebenaran dibungkam, dendam akan mencari jalannya sendiri. Kau bisa menyebut ini cerita hantu, kalau itu membuatmu nyaman. Tapi bagiku, ini adalah kisah pengkhianatan, penghancuran harga diri, dan bagaimana sebuah nyawa dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Bayangkan, menjadi Ilva, datang ke desa asing, tinggal di rumah warga yang asing, mendengar suara-suara, di malam hari melihat sorot mata yang tak biasa, dan suatu malam, seseorang memanggilmu, meminta bantuan, membawamu ke tempat yang katanya darurat. Tapi saat kau sampai di sana, tak ada siapa-siapa, kecuali niat jahat yang sudah menunggumu. Ilva tak pernah kembali ke posko. Teman-temannya mengira ia pulang ke kota. Ada yang bilang ia kabur karena malu, tapi tidak. Ilva tak pernah kabur. Ia disembunyikan, disekap, dan ketika rahimnya mulai membesar, tubuhnya dibuang bukan ke kuburan, tapi ke sumur tua di ujung hutan. Sumur yang katanya tempat pembuangan para pembangkang di zaman dulu. Sumur yang ditutup dengan batu besar, tapi selalu terdengar suara tangisan dari dalamnya. Kau tahu, beberapa bulan setelah itu, desa itu berubah. Suasana jadi mencekam. Warga yang dulu ramah jadi murung. Anak-anak takut bermain dekat hutan. Dan orang-orang penting mulai mati satu persatu, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seseorang atau sesuatu sedang menuntut balas. Malam ini, lewat suara ini, aku akan membukakan kembali lorong itu untukmu. Aku tidak memaksa kau percaya, tapi kau akan merasa, dan ketika ceritanya selesai, jangan heran kalau kau merasa ada seseorang atau sesuatu yang ikut mendengarkan bersamamu. Karena begitulah dendam bekerja. Ia mencari telinga. Jiwa yang bisa jadi jembatan. Dan kalau malam ini kau merinding, itu mungkin karena Ilva sedang berdiri di belakangmu, diam, mengawasi, bertanya, masih pantaskah aku dilupakan? Selamat datang di lorong gaib. Dan inilah awal dari kisah dendam arwah Ilva. Namanya Ilva, tak banyak yang mengenalnya dengan dekat. Ia bukan gadis yang suka jadi pusat perhatian, bukan pula tipe yang ramai bicara di depan umum. Tapi kalau kau pernah satu kelas dengannya, kau akan tahu, dia gadis yang cerdas, tenang, sopan, dan mungkin justru karena itulah, ia jadi sasaran. Ilva lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan guru, ibunya penjual nasi uduk di depan rumah. Tidak kaya, tapi cukup. Tidak terkenal, tapi tidak pula bermasalah. Keluarga yang mengajarkan kebaikan, berbuat baik kepada siapapun. Tidak pernah membalas jahat dengan jahat, tapi siapa sangka, dunia tidak selalu baik kepada mereka yang baik. Sejak kecil, Ilva terbiasa menyendiri. Ia lebih banyak menulis daripada bicara. Diari-diarinya penuh dengan coretan pemikiran, impian, dan kadang kesedihan yang tak pernah ia ucapkan ke siapa-siapa. Ia menyimpan banyak hal dalam diam. Kadang terlalu banyak. Ketika diterima di universitas negeri, ia menjadi kebanggaan keluarganya. Ia tahu, ayahnya harus menjual motor satu-satunya agar bisa membayar uang semester awal. Tapi ia tidak mengeluh. Tidak, Ilva selalu merasa cukup dengan sedikit, asalkan tidak menyusahkan orang lain. Teman-temannya mengenalnya sebagai gadis baik, tak neko-neko, ramah, walau sedikit pendiam. Selalu datang kuliah tepat waktu, nilainya bagus. Bahkan, beberapa dosen menjadikan tulisannya sebagai contoh di kelas. Tapi, di balik itu semua, Ilva menyimpan luka yang tak terlihat. Pernah suatu ketika, ia pulang dari kampus dengan mata sembab. Ia bilang hanya karena debu jalanan. Tapi kakaknya tahu, ada yang salah. Ilva terlalu sering pura-pura kuat. Dan, seperti biasa, tidak ada yang benar-benar menggali lebih dalam. Lalu datanglah masa itu, semester akhir KKN.
Ilva dimasukkan ke kelompok yang ditugaskan di sebuah desa kecil di daerah pegunungan. Tempat yang katanya sejuk, tenang, dan spiritual. Desa itu awalnya tampak biasa saja. Rumah-rumah papan, warga yang ramah, jalanan tanah yang lengang di malam hari. Tapi bagi Ilva, dari awal ia menginjakkan kaki, ada rasa yang tidak nyaman. Entah mengapa, ia merasa selalu diperhatikan. Seperti ada mata yang terus menatap dari kejauhan. Ilva tidak banyak cerita kepada rekan kelompoknya. Ia tetap aktif, tetap menjalankan tugasnya. Tapi kalau malam tiba, ia lebih memilih duduk di depan posko sendiri, memandang ke arah jalan setapak yang menuju hutan. Kadang ia mencatat sesuatu di bukunya, kadang hanya diam. Malam-malam itu adalah malam-malam terakhir di mana ia masih bisa merasa aman. Ilva pernah bilang ke temannya, pelan, dengan suara nyaris berbisik, "Di sini kayak ada yang ngikutin." Tapi temannya hanya tertawa, mengira Ilva hanya terlalu sensitif. Lalu datanglah malam itu, malam yang mengubah segalanya. Ilva dipanggil oleh seseorang, entah siapa. Tapi katanya dari warga desa, ada yang butuh pertolongan. Warga sakit parah dan butuh mahasiswa yang paham kesehatan. Ia pun ikut, tanpa curiga, tanpa tahu bahwa itu adalah malam terakhir ia terlihat sebagai manusia yang utuh. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelahnya. Tapi dari beberapa kesaksian, warga yang akhirnya berani bicara. Ilva tidak dibawa ke rumah warga, melainkan ke sebuah bangunan tua dekat ladang kosong. Kejahatan itu dimulai. Tubuh Ilva dilecehkan berkali-kali, mulutnya dibungkam, suaranya tak terdengar, dan ketika ia mencoba melawan, ia justru diancam akan dibunuh. Beberapa orang terlibat, bukan orang biasa, ada yang perangkat desa, ada yang disegani di sana. Ilva tidak dibunuh saat itu, tidak langsung, ia disekap, dipaksa diam, dibiarkan hamil, dan ketika perutnya mulai membesar, mereka panik. Mereka tidak siap menerima aib. Maka keputusan paling keji pun dibuat Ilva. Harus dihilangkan. Tidak hanya ia, tapi juga bayi dalam kandungannya. Apa salahnya? Ia hanya menjalankan tugas kampus. Ia hanya ingin membantu masyarakat. Ia hanya ingin membanggakan orang tuanya. Tapi dunia tidak adil bagi perempuan seperti Ilva, yang mempercayai orang lain dengan polos, yang memilih diam karena takut menyusahkan, yang memendam segalanya sendiri. Dan saat nyawanya akan direnggut, Ilva tak sempat menyampaikan pesan terakhir, tak sempat mengadu, tak sempat minta tolong. Yang tersisa hanya tangisan, jerit dan gelap, dan suara tubuhnya yang dibanting ke dasar sumur tua. Sunyi dalam, dingin. Ilva tidak pernah mendapatkan keadilan. Kasusnya tidak pernah muncul di berita. Namanya perlahan menghilang, tapi jiwanya tidak diam. Karena ketika dunia membungkam suara korban, maka dunia gaib akan membukanya dengan caranya sendiri. Dan dari dalam sumur tua itulah, suara Ilva mulai terdengar. Pelan, lirih, tapi penuh dendam. Kau bisa abaikan kisah ini, tapi jika suatu malam kau bermimpi berada di tempat gelap, dengan bau tanah basah dan suara bayi menangis, mungkin Ilva yang mencoba menunjukkan bahwa ia masih ada, dan masih menunggu untuk didengarkan. Malam itu adalah malam terakhir Ilva terlihat sebagai manusia yang masih utuh. Malam yang seharusnya biasa, sunyi, seperti malam-malam sebelumnya di posko KKN. Angin semilir dari ladang, suara jangkrik bersahutan, dan lampu remang-remang di posko yang kadang berkedip, kadang mati sebentar. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Tak banyak yang ingat apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman Ilva mengira ia hanya tidur lebih awal. Ada yang bilang ia duduk sendiri di depan posko, seperti biasa, menatap jalanan tanah yang gelap, membalik-balik halaman bukunya yang penuh tulisan kecil. Tapi setelah tengah malam, Ilva tidak lagi terlihat. Seseorang mengatakan melihatnya berjalan tergesa keluar. Seorang pria datang memanggil. Katanya ada warga yang sakit keras, butuh bantuan segera. Dan karena Ilva termasuk yang paham soal kesehatan dasar, ia adalah mahasiswi jurusan kesehatan masyarakat, maka ia pun percaya. Tanpa bertanya lebih jauh, tanpa curiga, ia pamit singkat, hanya kepada satu orang yang saat itu setengah mengantuk, lalu pergi dan tak pernah kembali. Begitu saja, menghilang dalam malam yang sunyi, ditelan kegelapan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi malam itu bukan malam biasa. Beberapa mahasiswa lainnya mengaku bermimpi aneh. Ada yang mendengar suara tangisan dari arah ladang. Ada yang terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Padahal semua tertidur. Bahkan ada satu orang yang merasa ada sosok yang memperhatikannya dari balik jendela. Tapi ketika dilihat kosong, hanya gelap satu persatu. Pertanda itu muncul. Tapi tak ada yang benar-benar memperhatikan.
Karena siapa yang bisa menebak bahwa malam itu adalah awal dari sebuah kisah terkutuk. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ylva belum kembali, tapi tak ada yang sadar. Mereka pikir ia masih bersama warga. Mungkin tertahan oleh kegiatan, mungkin menginap di rumah penduduk. Tak ada yang curiga, tak ada yang mencari esok paginya. Tempat duduk favorit Ylva di depan posko masih kosong. Bukunya masih ada, terbuka di halaman yang berisi tulisan tangan kecil-kecil. Dan di sana, di pojok bawah kertas, hanya ada satu kalimat yang membuat merinding. Kalau aku hilang, jangan percaya semua orang di sini baik. Tak ada nama, tak ada penjelasan. Tapi tulisan itu milik Ylva. Teman sekamarnya mengenali goresannya, dan itulah saat semuanya berubah. Mereka mulai panik, bertanya ke warga. Tapi anehnya, sebagian warga justru terlihat tenang. Terlalu tenang. Ada yang mengalihkan pembicaraan, ada yang bilang, mungkin Ylva sudah pulang ke kampus lebih dulu. Tapi siapa yang pulang tanpa kabar, tanpa membawa pakaian, tanpa membawa handphone? Salah satu dari mereka, seorang laki-laki, namanya Arman, merasa ada yang sangat janggal. Ia mulai menyusuri jalan setapak yang semalam dilalui Ylva, tapi jalan itu berujung pada ladang kosong dan hutan kecil. Yang di ujungnya berdiri bangunan tua yang sudah lama tak dipakai. Bangunan yang konon dulunya bekas gudang penyimpanan hasil panen, tapi sekarang kosong, mati, tak berpenghuni. Disitulah Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Goresan kuku di dinding kayu, seperti bekas cakaran, dan bau emus. Enir, campuran antara darah dan tanah basah. Tapi saat ia kembali dan melapor, warga menyangkal semuanya. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat, dan tidak ada yang mau membantu mencari lebih jauh. Bahkan, kepala desa saat itu hanya berkata pendek, kalau dia memang jodohnya desa ini, dia akan muncul sendiri. Kalimat yang tak pernah bisa dijelaskan maksudnya. Dan hari itu, posko berubah dingin. Seperti ada yang hilang. Bukan hanya satu orang tapi satu jiwa. Satu keberadaan yang menguap begitu saja tanpa jejak. Malam-malam setelahnya, langkah di depan posko. Ada bayangan putih yang melintas cepat di sela pohon. Ada suara perempuan menangis dari arah sumur di pinggir ladang. Dan teman-teman Ylva tahu, mereka telah kehilangan seseorang. Dan yang lebih mengerikan, mereka tahu desa itu menyembunyikan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ylva menghilang malam itu. Tapi suaranya, tangisnya, dan dendamnya masih tinggal. Dan dari titik itulah, lorong itu terbuka. Lorong gelap yang menelan bukan hanya nyawa, tapi juga kebenaran. Karena malam terakhir di posko KKN itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kutukan yang tak bisa dihindari. Malam saat Ylva menghilang dari posko, tak ada yang menyangka bahwa ia sedang memasuki neraka yang sebenarnya. Ia dibawa ke sebuah bangunan tua di ujung ladang. Bangunan itu sepi, lembab, dan gelap. Konon dulunya adalah tempat penyimpanan hasil panen. Tapi belakangan, tidak ada yang lagi masuk ke sana. Bahkan warga sendiri menyebut tempat itu rumah dingin. Karena katanya, tak ada yang bisa tinggal lama di dalamnya tanpa merasa tubuh seperti membeku. Meskipun siang hari, tapi malam. Itu Ylva tidak masuk ke sana atas kehendaknya sendiri. Ia dibawa oleh orang yang mengaku sebagai warga yang butuh bantuan. Pria itu tersenyum sopan di depan posko, mengenakan sarung dan peci, berbicara pelan dengan nada meyakinkan. Bahkan ia membawa surat kecil yang seolah dari pihak desa. Tapi itu semua bohong tipu muslihat, karena yang menanti Ylva di sana bukan warga yang sakit, melainkan jebakan. Begitu ia masuk ke dalam ruangan itu, pintu ditutup keras dari belakang. Lampu redup yang menggantung tiba-tiba padam, dan dari sudut gelap, muncullah beberapa sosok pria. Mereka bukan orang asing di desa itu. Beberapa bahkan dikenal sebagai tokoh penting. Tokoh yang dihormati. Tapi di balik senyum sopan dan doa panjang, tersembunyi niat jahat yang selama ini mereka pelihara. Ylva tidak bisa melawan. Tubuhnya lemah, suaranya terbungkam. Dan malam itu, kehormatannya direnggut berulang kali, bukan oleh satu orang, tapi oleh beberapa, dengan tangan diikat, mulut dibekap, dan air mata yang tak bisa diseka. Bayangkan, gadis sebaik Ylva yang datang ke desa untuk mengabdi, untuk belajar, justru diperlakukan lebih hina dari binatang. Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa bersalah, hanya kebusukan. Dan setelah semua itu, ia tidak dilepas, ia tidak dibebaskan, ia disekap di ruangan gelap, tanpa jendela, diberi makan seadanya. Tak diberi kesempatan kabur, tak bisa meminta tolong. Dan hari demi hari, tubuhnya mulai melemah. Tapi pikirannya tetap hidup. Ia tahu, ini bukan sekadar kekerasan, ini penghancuran.
Waktu berlalu, minggu berganti, bulan pun berjalan, hingga suatu hari, perutnya mulai membesar. Ilva hamil. Tak ada yang peduli siapa ayahnya, karena mungkin pelakunya pun tak tahu siapa di antara mereka. Dan saat itu terjadi, mereka panik. Bayi itu adalah bukti. Dan bagi mereka, Ilva bukan lagi manusia, tapi aib. Bayi itu tak bersalah. Tapi bagi mereka, bayi itu adalah ancaman. Maka keputusan pun diambil. Diam-diam, tanpa musyawarah, tanpa kemanusiaan. Ilva harus dibunuh. Bayinya pun salah satu pelaku, yang konon adalah tokoh agama, mengatakan bahwa ini semua adalah ujian. Dan Ilva sudah dikutuk karena membawa energi buruk. Ironi paling keji, setan bersembunyi di balik jubah keagamaan. Mereka membenarkan kebiadaban dengan dalil, dengan ayat-ayat yang mereka pelintir demi menutupi dosa. Lalu pada malam ke-7 bulan itu, saat hujan turun pelan dan suara kodok bersahutan, di pematang sawah, Ilva dibawa keluar dari tempat itu. Tubuhnya lemah, ia nyaris tak bisa berjalan. Matanya sayu, tapi ia masih sadar, masih bernafas. Ia tahu, ini bukan perjalanan menuju kebebasan. Ini adalah perjalanan terakhirnya sebagai manusia. Mereka membawanya melewati ladang, melewati pohon-pohon tua, menuju sebuah sumur tua di ujung desa. Sumur yang sudah lama ditutup. Dulu katanya, tempat itu digunakan untuk membuang bangkai hewan dan sisa sesajen. Tempat kotor, dingin, tak suci. Dan di sanalah, dengan tubuh gemetar, Ilva dilempar begitu saja ke dalam lubang gelap itu. Ada yang bilang, ia masih sempat berteriak, tapi suara itu hanya terdengar seperti gema di antara dinding batu. Ada yang bilang Ilva sempat membaca doa sebelum tubuhnya membentur dasar sumur. Tapi hanya satu doa yang terus ia ucapkan. Ya Allah, jika aku tidak bisa hidup, jangan biarkan mereka hidup tenang. Dan doa itu menjadi kutukan. Karena sejak malam itu, sumur tua itu tak pernah benar-benar diam. Ada yang mendengar tangisan, ada yang mendengar suara bayi menangis di malam hari, meski tak ada bayi di sekitar. Dan satu persatu, orang-orang yang terlibat mulai mengalami mimpi buruk. Mimpi yang sama, tentang seorang perempuan hamil, berdiri di dasar sumur, dengan mata putih dan tubuh berlumuran darah, memanggil mereka. Ilva tidak mendapatkan keadilan. Tidak dari kampus, tidak dari polisi, tidak dari siapapun. Namanya menghilang seperti angin. Ia dianggap kabur, hilang, lari dari tanggung jawab. Tapi yang benar, Ilva dikorbankan. Donsek, ia kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai arwah yang menuntut balas, bukan hanya atas kematian dirinya, tapi juga kematian bayinya. Sebuah nyawa kecil yang bahkan belum sempat diberi nama. Dan kalau kau berpikir semuanya sudah berakhir, kau salah. Karena dendam seperti ini tidak mengenal waktu. Ia menunggu, ia mengintai, dan ia menyerang ketika pelaku mulai merasa aman. Karena tak ada yang lebih kuat daripada doa seorang korban yang mati dalam keadaan dizalimi. Dan tak ada yang lebih menyeramkan dari jiwa yang dibuang begitu saja ke dalam sumur, tapi tak pernah benar-benar mati. Sumur itu bukan sekadar lubang tua tempat menimba air, bukan pula sisa bangunan masa lalu yang dibiarkan runtuh oleh waktu. Ia lebih dari itu. Sumur itu adalah saksi dari sebuah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar, dan tanpa ampun di ujung desa. Di balik rimbunan semak dan pohon-pohon jati tua, sumur tua itu berdiri diam, dikelilingi oleh pagar kayu lapuk yang sudah lama tak diperbaiki. Tanpa penutup, tanpa tali timba, hanya lubang menganga, gelap, mengundang. Orang-orang desa menamainya sumur mati, bukan karena airnya tak bisa diminum, tapi karena mereka tahu terlalu banyak yang dikubur hidup-hidup di sana. Dan Ilva adalah salah satu dari mereka. Malam itu, tubuhnya diseret, langkahnya lemah, wajahnya pucat. Di bawah hujan gerimis, ia digiring oleh orang-orang yang pernah tertawa bersamanya, yang pernah menyapa ramah ketika ia baru datang sebagai mahasiswa KKN. Tapi malam itu, wajah mereka berubah, dingin, datar, seolah yang mereka seret bukan manusia, tapi bangkai. Ilva sempat memohon dengan suara kecil, dengan mata sembab. Dengan tubuh yang menahan sakit luar biasa karena kandungannya yang sudah membesar. Tapi tidak ada yang peduli. Salah satu dari mereka bahkan berkata, kalau kau bukan pembawa sial, semua ini gak akan terjadi. Dan dengan itu, tubuhnya dilempar begitu saja ke dalam sumur. Ia tidak jatuh sekali. Tubuhnya membentur sisi batu, membentur akar-akar yang tumbuh dari dinding sumur, sebelum akhirnya sunyi. Tak ada lagi suara, tak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanya gemuruh hujan dan perasaan hampa. Mereka pikir
semuanya selesai, bahwa tubuh yang dibuang ke dalam lubang akan lenyap, bahwa tidak ada yang akan mencarinya, bahwa kejahatan bisa ditenggelamkan, seperti air yang ditimbun tanah. Tapi yang tidak mereka tahu adalah bahwa sumur itu bukan tempat pembuangan biasa. Konon, sumur itu dulunya adalah tempat eksekusi. Zaman dulu, sebelum desa itu dibuka secara resmi, tempat itu sering dipakai untuk membuang tubuh-tubuh yang dianggap melanggar aturan gaib. Orang yang mencuri sesajen, wanita yang dianggap membawa sial, atau anak hasil hubungan terlarang, semua dihilangkan di sana. Dan tanah di sekitarnya menyimpan amarah. Ada cerita lama tentang seekor ular besar yang tinggal di dasar sumur, tentang suara perempuan tertawa saat malam Jumat, tentang seseorang yang pernah menimba air, lalu jatuh dan ditemukan dengan mata membelalak dan mulut menganga, seperti melihat sesuatu dari neraka. Warga tahu semua itu, tapi mereka diam. Mereka pura-pura tidak tahu. Mereka pikir Ilva akan menjadi kisah yang terlupakan, seperti debu yang tersapu waktu. Tapi tidak. Karena sejak malam ia dibuang, sumur itu mulai hidup. Air di sekitar ladang menjadi keruh. Tanah di dekat sumur mengeluarkan bau anyir. Dan suara-suara mulai terdengar. Pertama-tama hanya tangisan, lalu tawa kecil, lalu jeritan perempuan, nyaring, patah, dan penuh rasa sakit. Beberapa warga yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan putih, berdiri di tepi sumur diam, menunduk, seolah menunggu seseorang datang. Ada pula yang bermimpi menjadi Ilva, merasakan sakitnya diseret, dilecehkan, dibungkam, dan saat mereka bangun, tubuh mereka demam, dan suara mereka hilang untuk beberapa jam. Tak lama kemudian, salah satu pelaku, pria tua yang dulu dikenal sebagai tokoh agama di desa itu, ditemukan tewas di dalam kamarnya. Tubuhnya terbakar, tapi tidak ada api. Kulitnya melepuh. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah. Aku belum selesai. Sumur itu tidak menutup cerita. Ia membukanya. Ia membiarkan suara-suara dari dalamnya naik ke atas. Ia menjadikan dirinya tempat penyimpanan amarah yang belum terbalaskan. Karena Ilva tidak hanya mati, ia ditanam, ditimbun bersama bayinya yang belum sempat melihat dunia. Dan dalam kegelapan itu, dalam kesunyian dasar sumur, lahirlah energi baru, energi dari jiwa yang dibunuh tanpa ampun, dari harapan yang dirampas, dari tubuh yang dikotori, dan hati yang dikhianati. Ilva kini bukan hanya arwah penasaran. Ia adalah penjaga sumur. Ia adalah bisikan malam. Ia adalah tangisan yang tidak bisa diredam oleh tanah dan batu. Dan siapapun yang mendekati sumur itu, dengan niat yang tidak murni, akan dihantui bukan oleh wujud seram, tapi oleh rasa bersalah yang akan merayap pelan-pelan, membisik di telinga, membuatmu merasa seperti ada yang terus memperhatikan. Seperti ada tangan kecil yang menarik dari balik gelap. Dan itulah mengapa warga mulai menjauh dari sumur itu. Mereka membangun jalan baru. Mereka menanami ladang di sekitarnya dengan pohon berduri. Mereka ingin menutup jejaknya. Tapi seperti yang selalu kukatakan, lorong gaib tidak bisa ditutup dengan daun dan pagar, apalagi lorong yang terhubung dengan kematian. Ilva masih di sana, bayi itu masih di sana, dan sumur tua itu akan berdiri menjadi mulut bumi yang suatu hari akan kembali terbuka. Setelah Ilva dibuang ke dasar sumur, desa itu kembali tenang. Setidaknya di permukaannya tak ada yang bicara tentang Ilva, tak ada upaya pencarian, tak ada laporan ke kampus. Semuanya die, seolah memang itulah yang mereka harapkan. Lenyapnya satu suara yang bisa membongkar semuanya. Waktu berlalu, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, dan tiba-tiba segalanya berubah. Malam pertama terasa aneh. Seorang warga, seorang ibu parubaya yang tinggal dekat ladang mengaku mendengar suara perempuan menangis di tengah malam. Ia kira itu suara anaknya. Tapi saat dilihat, anaknya sedang tertidur lelap. Tangisan itu datang dari arah sumur. Tangisan lirih, menyayat, seperti seseorang yang kesakitan. Bukan di tubuhnya, tapi di jiwanya. Keesokan harinya, seekor kambing ditemukan mati di dekat sumur. Lidah menjulur, mata membelalak, seolah ketakutan luar biasa. Warga bilang itu hanya hal biasa, mungkin karena penyakit. Tapi dari malam ke malam, kejadian aneh semakin sering. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Beberapa bahkan mengigau, menangis tanpa henti. Ada yang berkata, "Ibu, di bawah ranjang ada perempuan berdarah." Ada yang berteriak tengah malam, lalu hilang suaranya seminggu penuh. Dan di balik itu semua, desa mulai diselimuti ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Puncaknya datang dari kematian yang pertama. Seorang pria, tokoh masyarakat yang taat, sering memberi ceramah. Orang yang diam-diam juga ikut dalam pemerkosaan Ilva.
Ia ditemukan tergantung di ruang tamu rumahnya. Lehernya terikat kain sarung, tapi yang membuat semua orang ngeri adalah wajahnya. Mata membelalak, mulut terbuka lebar, dan kedua tangannya seperti mencakar leher sendiri. Di tangannya ada luka gores. Di dinding ada tulisan samar seperti ditulis pakai darah kering. Dia datang dari dasar. Warga geger, tapi tidak ada yang berani mengaitkan ini dengan Ylva. Mereka pura-pura tidak tahu. Seperti biasa, mereka bilang itu mungkin karena tekanan pikiran, masalah keluarga. Tapi malam berikutnya, kematian kedua terjadi. Kali ini, Hemidedas, yang dulunya dikenal sering mabuk dan ikut menjaga tempat Ylva disekap. Ia ditemukan di pinggir sungai. Wajahnya membentur batu. Tubuhnya remuk seolah dilempar dari ketinggian. Padahal tak ada bukit di dekat situ. Dan warga yang pertama menemukannya bersumpah melihat darah membentuk garis menuju ke arah sumur tua. Dari sanalah semuanya mulai berubah. Orang-orang mulai mengunci pintu lebih cepat. Tak ada lagi yang berani berkumpul malam hari. Anak-anak dilarang main jauh. Dan suara-suara dari sumur semakin sering terdengar. Tangisan, lalu tawa kecil. Lalu suara seperti seseorang mengucapkan doa dengan suara bergetar. Lalu, diam panjang. Disusul dengan aroma anyir yang terbawa angin malam. Beberapa orang mulai melihat penampakan. Sosok perempuan mengenakan baju panjang putih yang berlumuran darah. Perutnya besar, kakinya pincang, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Don dari sela-sela rambut itu kadang terlihat senyum kecil. Senyum yang bukan milik manusia. Satu per satu, pelaku yang terlibat mulai jatuh. Ada yang tiba-tiba terbakar di ladang. Ada yang tercebur sumur sendiri. Padahal katanya takut mendekatinya. Ada pula yang menghilang. Hanya meninggalkan baju dan jejak kaki berdarah di depan pintu rumah. Dari luar, desa itu masih terlihat normal, tapi dari dalam, orang-orang hidup dalam teror. Mereka tahu, arwah Ylva belum tenang. Dan lebih dari itu, ia menuntut keadilan bukan melalui hukum manusia, tapi melalui cara-cara yang tak terjangkau oleh logika. Dan mereka yang tahu, mereka yang menyaksikan, hanya bisa berbisik. Dia tidak mati. Dia dibangkitkan oleh dendam karena dendam tidak butuh tubuh. Dendam cukup dengan satu jiwa yang ditolak oleh dunia dan diabaikan oleh mereka yang seharusnya peduli. Dan Ylva kini adalah bayang-bayang di balik kabut malam yang datang ketika orang terlelap, yang muncul di balik jendela, yang menanggu hingga semua pelaku jatuh. Satu persatu dan sumur itu, sumur tua yang dulu dipakai untuk membungkamnya, kini menjadi pintu bagi kemarahan, pintu bagi kutukan, pintu bagi arwah yang tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Setelah serangkaian kematian misterius mengguncang desa itu, mulailah terdengar bisik-bisik, bukan hanya tentang dosa masa lalu, tapi tentang sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, bahwa ini bukan lagi sekadar balas dendam biasa. Ini sudah menjadi kutukan. Warga mulai ketakutan, tak ada yang berani tidur sendiri. Bahkan mereka yang dulu berani bicara lantang kini tak lagi keluar malam. Karena semua orang tahu, arwah yang mereka buang tidak pernah pergi. Dan untuk pertama kalinya, mereka sepakat mendatangkan seseorang dari luar desa. Seseorang yang mereka sebut orang pintar. Tapi dia bukan dukun biasa, bukan sekadar pawang kampung. Dia seorang paranormal yang dikenal hanya datang jika urusannya benar-benar genting. Dan malam itu, ia datang, mengenakan pakaian serba hitam. Langkahnya tenang, tatapannya tajam. Dan dari detik pertama ia menginjakkan kaki di desa, wajahnya langsung berubah tegang. Dia tidak banyak bicara, hanya berkata pelan, ada jiwa perempuan yang dibunuh, tapi tidak dikuburkan dengan layak. Malam itu, dilakukanlah penerawangan di sebuah rumah tua yang dijadikan tempat berkumpul. Lampu dipadamkan, lilin dinyalakan 4 penjuru. Dan di tengga-tengga ruangan, ia duduk bersila, menarik napas dalam, lalu mulai merapal doa dengan bahasa yang bahkan tak semua orang paham. Suasana berubah, udara menjadi berat, seolah dinding-dinding mulai bernafas. Dan ketika mata sang paranormal mulai terpejam, tiba-tiba tubuhnya terguncang. Tangannya gemetar, mulutnya terkatup, dan dari sela-sela giginya terdengar suara tangisan. Pelan, bukan tangis lelaki, tapi tangis perempuan. Semua orang di ruangan terpaku, dan suara itu semakin jelas. Aku belum selesai, aku belum pulang. Anakku masih di dalam. Lalu tiba-tiba, paranormal itu membuka mata, menatap tajam ke arah sumur tua. Meskipun dari dalam rumah, ia berkata pelan-pelan, dia masih di sana, berdiri di dasar sumur, memeluk bayinya yang tak sempat lahir. Dan saat ia menyebut itu, lilin-lilin padam seketika. Ruangan menjadi gelap total.
Lalu terdengar suara perempuan tertawa, lirih, menggema dari luar jendela. Setelah penerawangan selesai, sang paranormal berkata tegas, "Yang kalian lakukan bukan hanya membunuh tubuhnya, tapi memenjarakan jiwanya." Ia tidak tahu bahwa ia sudah mati. Ia menunggu. Ia percaya bahwa seseorang akan menjemputnya. Tapi tidak ada yang datang. Tidak satupun dari kalian. Maka ia tetap tinggal sebagai dendam. Santok. Seluruh warga yang hadir gemetar. Beberapa bahkan menangis. Tapi bagi yang bersalah, rasa takut itu bukan hanya ketakutan biasa. Itu rasa bersalah yang terwujud. Karena arwah Ilva tahu mereka, tahu wajah mereka, tahu rumah mereka, tahu bau tubuh mereka. Sang paranormal lalu berkata bahwa arwah ini tidak bisa disucikan dengan doa biasa. Karena ini bukan sekadar kematian, tapi pemantaian, pembunuhan atas 2 jiwa ibu dan anak, dan selama jasad Ilva masih berada di dasar sumur, selama tak ada upaya pengakuan, selama para pelaku masih menyembunyikan dosa mereka, arwah itu tidak akan pernah tenang. Ia akan terus muncul, kadang sebagai mimpi buruk, kadang sebagai bisikan, kadang sebagai kematian. Beberapa hari kemudian, sang paranormal meninggalkan desa. Ia menolak dibayar, hanya meninggalkan satu pesan. Jika kalian tidak segera bicara, ia akan datang. Bukan hanya untuk yang bersalah, tapi untuk siapapun yang memilih diam. Dan benar saja, malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi warga. Seorang anak kecil tiba-tiba berbicara dengan kakak berbaju putih yang berdiri di pojok rumah. Seekor ayam milik warga ditemukan tercekik. Di atasnya ada jejak telapak kaki wanita. Seorang pria yang tak pernah terlihat takut sebelumnya ditemukan meracau. Berkata bahwa rambut panjang Ilva membelit lehernya saat tidur. Penerawangan itu membuka pintu, membuka mata orang-orang yang selama ini berpura-pura buta, bahwa dendam Ilva bukan sekadar ingin dibalas, tapi ingin dikenang, ingin didengar, ingin dunia tahu bahwa yang dibuang ke sumur tua itu bukan sekadar tubuh, tapi harapan, mimpi, dan hidup yang masih ingin bertahan. Dan hingga hari ini, Tak Ada Yang benar-benar berani menatap sumur itu langsung, karena di kedalamannya masih ada sepasang mata yang menatap ke atas, menunggu. Semua dendam akan menemukan jalannya. Dan dendam Ilva bukan dendam biasa. Ini adalah dendam dari seorang perempuan yang disakiti bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Seorang ibu yang tak sempat melahirkan, yang dibunuh sebelum sempat mendengar tangis anaknya dan dibuang ke dalam sumur yang gelap. Tanpa doa, tanpa kain kafan, tanpa maaf. Arwahnya tidak gentayangan hanya karena penasaran, tapi karena ada sumpah yang ia ucapkan sebelum napas terakhirnya hilang dalam dingin dasar batu. Kalau aku tak bisa hidup, jangan biarkan mereka hidup tenang. Itu bukan ratapan, itu bukan harapan, itu adalah kutukan. Dan kutukan tidak butuh senjata, tidak perlu darah yang baru. Yang dibutuhkan hanyalah waktu dan keberanian untuk muncul saat manusia mulai merasa aman. Satu persatu, mereka mulai mendapat balasannya. Pria yang pertama menyeret Ilva ke rumah kosong. Tubuhnya ditemukan membusuk hanya dalam semalam. Kata istrinya sebelum meninggal, ia mengigau, bicara dengan seseorang, meminta ampun, terseduh-seduh seperti anak kecil, lalu mendadak berhenti bicara. Dan matanya membelalak. Tangannya menunjuk ke langit-langit kamar. Katanya, itu dia. Perutnya berdarah. Dia masih berdiri di atas saya. Tak sampai sejam, tubuhnya dingin, bibirnya membiru, dan di lehernya ada bekas jari. Bukan bekas jeratan, tapi telapak tangan kecil. Seperti tangan bayi yang marah. Pelaku kedua yang ikut memperkosa tapi tak pernah mengaku meninggal saat sedang wudhu. Tubuhnya tersungkur di pancuran tapi jangan aneh. Matanya tidak menutup. Ia meninggal dengan mata terbuka, menatap lurus ke depan. Di dinding ada tulisan dari embun yang membentuk kata, "Bukan air suci yang membersihkanmu, Mereka." Itu hanya kebetulan. Tapi tak ada yang benar-benar percaya kata itu lagi di desa itu. Yang lain menghilang, tinggal sarung dan bajunya saja. Tapi di tempat terakhir ia terlihat, tanahnya basah, seperti bekas sumur kecil yang muncul entah dari mana. Orang-orang yang tidak ikut terlibat secara langsung, tapi tahu dan memilih diam, juga mulai menerima imbasnya. Anak seorang perangkat desa mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya berubah menjadi suara perempuan yang lirih, seperti datang dari bawah tanah. Ia berkata, "Kalian biarkan aku sendiri. Sekarang aku akan buat kalian merasakan sepinya aku." Dan malam itu, seluruh rumahnya kehilangan listrik. Bahkan HP, radio, senter semuanya mati. Dan di tengah kegelapan itu, mereka semua mencium bau amis, bau darah, dan bunga melati. Balasan Ilva tidak pernah datang secara langsung. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memanggil nama,
Ia hanya muncul saat rasa bersalah mulai tumbuh, saat ketakutan mulai mengambil alih. Beberapa orang mulai mengaku mereka datang ke sumur, membawa bunga, air, dondel. Tapi setiap malam setelahnya, mereka bermimpi. Dalam mimpi itu, mereka berada di dasar sumur gelap, basah, dan di depan mereka, Ylva berdiri, penuh luka. Rambut menutupi wajah, tapi perutnya masih besar. Dan dari dalam perutnya, ada suara tangisan bayi yang tak pernah sempat melihat dunia. Mereka memohon dalam mimpi itu. Tapi Ylva hanya berdiri, diam memandang, lalu berkata, "Kalian tahu aku di sana, tapi kalian memilih diam. Kalian diam saat aku disiksa, kalian diam saat aku dibunuh maka sekerong. Akulah suara yang akan kalian dengar." Sampai sendiri bisu. Beberapa dari mereka benar-benar kehilangan suara. Ada yang bisu total, ada yang hanya bisa berbisik, dan suara Ylva mulai terdengar dari sumur itu tiap malam Jumat. Tidak lagi menangis, tapi tertawa. Tawa kecil, pelan, tapi tawa yang bukan lagi tawa manusia. Orang bilang, arwah yang penuh dendam tidak bisa tenang sampai ada yang meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana jika tak satu pun dari mereka benar-benar menyesal? Bagaimana jika semua hanya ingin menutupi aib, bukan meminta ampun? Sumpah, Ylva bukan sekadar balas dendam. Itu adalah hukuman bagi semua yang menyakiti, bagi semua yang tahu, tapi memilih diam. Dan hingga hari ini, sumur itu masih ada. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi setiap malam, terutama saat hujan rintik, suara langkah kadang terdengar. Dari balik pohon, suara perempuan berjalan pelan, diiringi suara tangis bayi, dan bisikan lirih yang menusuk ke tulang. Aku belum selesai. Kisah ini bukan sekadar cerita mistis, bukan pula sekadar legenda urban dari desa terpencil. Ini adalah cermin bagi kita semua, tentang betapa mudahnya manusia menutup mata atas kejahatan, dan betapa berbahayanya saat suara korban diabaikan, diremehkan, dilupakan. Ylva bukan makhluk halus sejak awal. Ia bukan hantu, bukan jin. Ia adalah manusia, gadis muda biasa, mahasiswi yang datang dengan harapan, niat tulus dan cita-cita tinggi. Tapi ia menjadi arwah penuh dendam, karena dunia menolaknya hidup dalam martabat. Ia disakiti oleh mereka yang seharusnya membimbing, dikhianati oleh yang seharusnya melindungi, dibungkam oleh sistem, ditinggalkan oleh kampus, dilupakan oleh hukum, dan pada akhirnya hanya tanah dan gelap yang menjadi saksi terakhirnya. Kita sering berpikir bahwa ketika korban tak bisa bicara, maka cerita pun selesai. Padahal justru disitulah semuanya dimulai. Karena setiap tangisan yang tak didengar, setiap luka yang ditutup-tutupi, dan setiap doa yang dipanjatkan dari dasar ketidakadilan adalah benih dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dendam dan dendam dari korban yang mati dalam kesakitan tak akan bisa dihentikan oleh pagar rumah, dinding masjid, atau selimut doa yang palsu. Ylva tidak pernah meminta balas. Ia hanya ingin anaknya tidak dilahirkan dalam kehinaan dan dikubur tanpa nama. Ia hanya ingin seseorang, siapapun, mengaku dan berkata, "Kami salah, kami berdosa, kami minta maaf." Tapi saat dunia diam, maka suara korban akan menjadi bisikan dari alam lain, menjadi jeritan malam, menjadi tawa di balik daun, menjadi luka yang turun-temurun. Warga desa itu kini hidup dalam ketakutan yang mereka buat sendiri. Sumur itu tetap menganga, dan nama Ylva tak pernah benar-benar hilang dari lidah mereka. Karena setiap malam, saat suara jangkrik terhenti dan angin berhenti berhembus, mereka tahu di kejauhan ada suara perempuan yang masih menangis. Dan di balik tangis itu, ada janji. Janji bahwa korban yang dibungkam tidak akan selamanya diam. Mungkin hari ini kita merasa aman, merasa bersih. Tapi ingat, kejahatan yang ditutupi bukan berarti tidak ada. Dan korban yang dipaksa diam bisa menjadi arwah yang paling berbahaya. Ylva adalah simbol dari semua perempuan yang suaranya dipatahkan, dari semua anak yang tak sempat dilahirkan, dari semua jiwa yang tak diberi kesempatan membela dirinya sendiri. Dan dari kisah ini, biarkan satu pesan ini tinggal di benak kita. Jangan pernah meremehkan tangisan korban, karena dari tangisan itulah dendam dilahirkan. Dan dari dendam itulah lorong gaib terbuka. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami. Jika kalian percaya bahwa dunia gaib menyimpan lebih dari sekadar cerita, maka jangan pernah berhenti membuka mata. Karena di balik tempo-tempo sunyi di lorong-lorong gelap, ada suara yang masih menunggu untuk didengar. Saya pamit. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya yang hanya bisa kalian temukan di